Karena kan tiap malam mungkin efek dari saya berzikir jahar gitu kan. La ilaha illallah gitu kali saraf otomatis mungkin bergerak sendiri. Tiba-tiba ada ratunya kobra itu pakai mahkota gitu. Dia melarang. Dia bilang ini jangan, ini muridnya Abah Anom. Dibilang bapak ini kayaknya bisa batin ya. Saya bilang saya nggak bisa apa-apa. Beliau juga kenal pernah ditalkin. Gitu. Ini ngomong-ngomong itu jaket apa nih? Ada lem, ada SPSI. Apa nih lem nih? Maksudnya sama SPSI? Apa nih lembaga ini nih? Apa sih SPSI? Serikat Pekerja. Oh serikat pekerja di mana itu ente? Waktu saya masih kerja di GS Baterai. Oh GS Baterai. Pantesan kalau aneh kalau ketemu ente. Lembaga elektronik metal apa nih? Iya aneh kalau ketemu ente nggak bisa diem. Semangat mulu, baterainya kuat, setrumnya. GS Baterai. Iya. Udah gak usah diulang, tak ente promosi lagi. Jadi Bang Edi, aneh kenalnya namanya Bang Edi Bocah. Iya. Padahal ente usia sudah 54. Kenapa masih dipanggil Bocah? Edi Bocah. Ya kurang tahu, mungkin karena kecil atau tinggal laku saya kali. Yang dibilang gitu. Juga masih kayak bocah kali ya. Oh gitu ya. Apa karena ini tadi badan kecil ya tadi. Jadi orang-orang. Oh gitu. Ente sebelum di GS Baterai ini udah lama ya? Lama. Berapa lama? 27 tahun. Oh, akhirnya ini pensiun. Resign karena pindah ke Karawang. Oh, karena rumah pindah ke Karawang. Ininya, pabriknya, PT-nya di sini enggak. Oh, tadinya PT di Sunter. Kenapa ente enggak ikut ke Karawang? Ya, karena merasa gimana di sana juga banyak karyawan ya. Karyawan lama juga di sana kan banyak. Rasa udah ini juga lah. Fisik udah agak capek juga. Oh udah capek ya. Gitu. Anda pikir ente karena lama di baterai powernya kuat. Masa pindah ke Karawang capek. Ya banyak yang gak mau ikut waktu itu. Ikut-ikut rombongan. Iya karena gitu. Nah jadi ini Bang Edi ini asli Jakarta ya? Jakarta. Lahir di Cipinang Baru Bundar. Ya. Edi Effendi. Iya betul. Benar kan? Nama mertuanya Edi juga tuh. Biasa juga namanya Edi. Nyaris ketemu Bang Edi ini. Nama Edi pasaran kayaknya. Pasaran betul. Tapi kalau yang ente langka. Karena ini namanya Bang Edi Effendi alias Bang Edi Bocah. Iwan TKN. Ente ceritanya gimana waktu itu bisa sampai kenal TKN atau Suryalaya? Awalnya saya waktu lagi di Oknam di Rumah Sakit Islam. Oh, tahun? Saya kan di Oknam dari tahun 2010 tuh pernah. Rumah Sakit Islam di Cempaka Putih? Cempaka Putih dan di Pondokopi. Oke. Saya punya penyakit riwayat saraf kejepit di leher. Oh, di leher. Orang biasanya kan di mari. Kebanyakan kan di pinggang ada. Kalau di leher ini kan rawan dokter mau operasi juga. Kalau nggak berhasil ya bisa. Aneh baru tahu dengar tuh ada. Ada. Cervical namanya aku di leher tuh. Tahun berapa itu? Dari tahun 2010. Masya Allah. Awal-awal tuh tahun 2000 loh. Pernah. Gejalanya. Di sebelah mana leher coba? Ya sebelah kanan menurut sini. Iya. Beda sama stroke gitu, beda ya? Dia ke saraf beda. Kalau saraf kejepit tuh mengakibatkan tangan kita kesemutan yang kanan. Itu sering kesemutan gitu? Kesemutan. Kalau di pinggang kan kaki biasanya kesemutan tuh. Kalau di leher tangan. Itu awal saya ketemu TKN waktu itu ada pasien bapak-bapak tua tuh ada anaknya itu. Namanya Bang Nana. Dia orang Keranji tuh. Saya sering ngobrol di rumah sakit kan kalau saraf kejepit bebas. Bisa jalan-jalan ya? Iya makan soto. Makan juga banyak ya? Banyak bebas. Iya. Terus dia bilang itu harus ikut TKN katanya ada dia orang TKN Abah Anom. Oh saya pernah dengar juga Abah Anom nih. Kok bisa lari ngobrol ke TKN gitu tiba-tiba? Ya dia gini pertamanya mengenalkan itu sholat center dulu. Sholat center apa? Yang sholat center itu. Sholat khusyuk. Iya bagaimana pelajaran sholat khusyuk itu di TV ada tuh. Abu Sangkan. Iya. Abu Sangkan. Iya. Nah, terus
dia orang TKN bilang untuk berzikir gitu kan. Saya pernah dengar kebetulan Abah Anom. Nah maka itulah gurunya Abah Anom. Saya juga bocah, Anom berarti kan muda. Oh, Guru tua bagi bener. Ente jago juga gotak-gatuk. Iya kebetulan saya juga bocah dipanggil oleh pentua. Kalau di sana berarti Edi Anom berarti ya. Ya kalau bahasa ini kan bocah, Anom kan muda. Oke saya ikut. Di mana ya? Di Masjid Al-Hanin pertama saya talkin sama Ajengan Gaos. Masjid Al-Hanin. Rawabebek. Oh Rawabebek Jakarta Barat. Jawa Bekasi. Oh Bekasi. Iya. Masjid Al-Hanin Bekasi Rawabebek itu. Ajengan Gaos. Gitu. Itu tahun berapa tuh? 2010 sama saya awal Ente ditalkin. kenapa sampai pengen banget minta talkin? Apa langsung dari penjelasan teman sekamar pasien itu tiba-tiba tertarik atau gimana? Ya hanya menjelaskan zikir, kebetulan saya memang kan dari remaja saya kan memang gak lepas dari agama, biasa dengerin ceramah ini itu pengen tahu itu banyak. Oh. Di radio-radio tuh ustaz sering saya dengerin. Siapa dulu yang ente gemar itu? Jainuddin, Kiai Jainuddin. Iya, terus sama Ridwan Arifin Nasution di itu Medan. Ya sering dengerin semua Ustadz Kamil Ali, Ustadz apa lagi tuh tentang ketauhidan juga pernah itu. Oh, berarti ente bener-bener ya. Iya sering ikut remaja masjid. Iya. Ente pantesan ada cahaya ustadznya nih karena Alhamdulillah. doyan apa dengar kajian Iya dari muda kajian ya. mana pendapat ustadz itu kan. Terus. Ya saya begitu pernah dengar Abah Anom gitu kan. Akhirnya saya ya tertarik karena memang penyakit saya ini kok gimana gitu kan. Oke, jadi awalnya karena ente kena saraf kejepit di leher. Kita udah Emang waktu di rumah sakit Islam nggak sampai selesai, maksudnya sampai sembuh? enggak lah, susah sembuhnya lama. Soalnya kalau dioperasi dokter takut, cuma fisioterapi aja kan ditarik leher gitu, fisioterapi. Tapi sekarang udah sembuh ya? Alhamdulillah. Karena dengan berzikir itu kan akhirnya saya masuk TKN, ditakin, saya yakin tiap malam saya enggak lama, tiap malam mandi bangun malam terus. Jam 2 itu kan, sholat tahajud, mandi Itu taubat. tahun 2010? Iya. Bulan masih ingat gak? Bulannya saya lupa kalau bulannya tuh. September kalau saya awalnya. Jadi ente ini ya apa namanya diarahkan langsung sama teman pasien satu kamar itu Iya. untuk ada acara manakib Manakib di malam minggu Rawabebek, Bebek, Masjid Bekasi. Al-Hanin. Masjid Al-Hanin. Nah, Ajengan Gaos. Terima takin sedikit dari Ajengan Gaos. Iya. Setelah itu ketika proses takin apa yang dirasa atau mungkin bukan dirasa sih tapi bagaimana sih perasaannya kan berbunga-bunga karena kan ada yang bentuk pencarian atau seperti apa? Ya perasaannya alhamdulillah kayak mendapat yang apa yang sudah saya pelajarin kan. Dulu juga kan saya belajar ini itu ini kan. Ya di Rawamangun dulu kan saya lahir cuma saya ikut Muhammadiyah itu Masjid Muhammadiyah. Saya pindah ke Cakung, banyak kan orang NU jadi Muhammadinu ya kan. Akhirnya saya masuk Toriko TKN itu. Ya kok zikir tenang tiap malam saya bangun mandi. Nah itu zikir. begitu saya takin ente diadoh itu. Langsung yakin terus zikir. Alhamdulillah saya zikir itu penyakit saya mungkin sembuh karena juga kan tenang kan hati waktu sakit kan. Gitu. Emang apa sih kalau lagi muncul sakit itu yang dirasa gejalanya? Ya sakit nyeri di tangan ya nyeri-nyeri gitu semutan. Karena kan itu juga harus tenang punya penyakit saraf jepit itu harus rileks. Berapa lama dari ente setelah amaliyah zikir sampai terasa leher itu sembuh? Ya kayaknya setahun aja belum setahun juga gitu. Saya merasakan kayaknya karena kan tiap malam mungkin efek dari saya berzikir jahar gitu kan. La ilaha illallah gitu kali saraf otomatis mungkin bergerak sendiri. Oh gitu. Dengan pasrah sama Allah yakin kan Allah yang menyembuhkan gitu. Tapi pernah cek setelah Belum sekian ngecek lama? lagi. Maksudnya gimana nih kabar ini? Ya ronsen lagi belum pernah. Semenjak itu belum pernah. Belum pernah. Kenapa nggak ronsen lagi? Kali aja. Karena males saya ke rumah sakitnya bolak-balik. Tapi gejala-gejala sakit tadi udah nggak ada lagi. Alhamdulillah. Oh. Nggak ada. Oke, Itu saya bayangkan berita ya gitu karena saya sembuhnya saya bertorikot. Tiap malam zikir kan mandi taubat terus gerak-gerakin leher ya kan harus dengan jahar kenceng Iya, itu. iya. Ente waktu 2010 masih di GS Baterai? Masih. Keluar tahun berapa tuh resign? 2018. 2018 ya. Oh, berarti masih 2018. masih di kantor di Sunter ya? Iya. Sunter. Nah, berarti Bang Edi ini
memang sedari awal itu sudah senang dengan kajian-kajian ketauhidan ya. Iya. Ikutin banyak Agama, ustadz. Jadi musibah sakit leher itu jadi berkah juga ya, jadi kenal TKN ya. Nah itu. Ngomong-ngomong masih ingat nggak siapa Pak itunya tuh yang kenalin TKN? Pak Nana. Sekarang masih sering ketemu? Sekarang nggak pernah ketemu nih. Pernah Tinggal ketemu di mana dia? di Keranji bilangnya. Keranji. Emang ente nggak nyimpen fotonya gitu atau nomor kontaknya? Nomornya kontaknya nggak bisa dihubungi kayaknya. Oh. Dulu sering ketemu di Al-Hanin. Lama ketemu kemarin waktu saya ke Sulaya sama almarhum Ustadz Jawir itu ketemu. Oh, Ustadz Jawir, Priok ya. Orang Warakas. Itu ketemu waktu itu. Itu jasanya banyak main itu. Pak Anak berarti itu Iya, emang TKN. beliau yang ngajakin saya ingin beliin buku Juma apa tuh? Guru Juman. Itu dikasih. Berarti setelah talqin mulai datangin kajian-kajian manakib atau gimana? Iya. Rajin terus manakib di Al-Hanin tuh. Di Al-Hanin aja ya. Pertama akhirnya dari teman saya di satu PT ada juga tuh. Mas Arif namanya tuh orang Jepara. Dia juga akhirnya memperkenalkan ada di Rawamangun Masjid Al-Mubarak. Iya. Lebih dekat dari rumah ya. Lebih maksudnya bukan dekat juga. Sana juga nggak jauh, dekat. Kan itu Cipinang. Cipinang. Loh kan saya udah di Cakung. Oh di Cakung. Tahun 80 saya pindah ke ujung Menteng Cakung. Tapi ente tadi belum cerita. Aneh jadi miss. Aneh pikir masih di Cipinang. Di Cipinang sini kan dekat. Itu kan tahun 80 digusur Cipinang. Ente digusur di Cipinang. Iya. Yang mana jadi apa Cipinang digusur? Jadi kantor pencatatan sipil itu yang sebelahnya. Oh. Lurus jadi jalan raya. Dari asrama polisi sana, Polseko langsung gitu. ke Rawamangun kan tuh. Ke terminal lurus. Oh. Berarti ya Cakung sih deket juga sih. Berarti sekarang masih di Cakung nih ya? Masih di Cakung. Masih di Cakung. Nah terus apa gimana tuh tadi lanjutin yang tadi tuh? Iya setelah itu saya tahu ada TKN Center di Rawamangun, Jalan Mubarak. Kata teman Jalan Mubarak. Wah saya tahu lah deket lah orang tempat kelahiran saya kan tempat main. Saya datang. Tapi karena di TKN ini kan di Al Mubarak lebih enak saya bilang banyak kajian banyak pelajaran lah istilahnya kan. Ada kursus tasawuf, saya pernah ikut kursus tasawuf itu pernah. Tahun berapa dulu tuh? Dibayarin sama Ustadz Abdul Latif dulu saya nggak mau uang. Oh Ustadz Abdul Latif. Tat kalau dibayarin dulu Ustadz Abdul Latif kan lapor, bilang aja suruh saya bilang gitu. Bayar 100.000 waktu itu. Iya. Itu tahun berapa itu? Saya lupa dulu lama itu saya tuh. 2011 apa 12 tuh saya juga. Ada bukunya tuh saya lupa. Nah, itu ternyata di Al Mubarak itu memang enak ya kan. Banyak macam-macam kajian, ada kajian kayak sekarang ada Hafiz apa? Tahsinul Quran Ustadz Danu. Iya. Kalau di Al-Hanin sana kan saya cuma sekedar pengamalan banyak kan. Iya. Manakib, mengamalkan berjamaah. Kalau di sini kan ada banyak-banyak pengetahuan lah di TKN Center. Yang Ustadz Wafiuddin itu saya kenal. Berarti Bang Edi begitu lepas dari GS Baterai langsung aktif di mana? Usaha ya kalau nggak salah ya? Keluar dari GS Baterai saya memang buka usaha Sotomi Bogor di Wisma Asri. Wisma Asri. Iya. Berapa lama waktu itu buka usaha itu? 3 tahun lah. 3 tahun. Ya setelah corona ini kan 2018 keluar langsung buka usaha soto. Iya. Sampai 2021. Iya. Sotonya memang sebelum saya keluar memang udah ada. Saya percayakan sama orang Bogor. Oke. 3 tahun sebelumnya gitu. Akhirnya saya keluar, saya jalanin sendiri. Masih sekarang? Udah enggak. Oh kenapa? Ya corona kemarin tuh menurun. Benar-benar. Iya. Kan ada online-nya. Ada memang tapi saya kan boleh dibilang kan masih bodoh dalam bermain online. Enggak, mungkin belum terbiasa lah. Cuma itu di mana? Wisma Asri. Wisma Asri ya. Iya. Kontraknya kan juga mahal kiosnya. Berapa waktu itu? 24 juta. Setahun? Iya. Wisma Asri 1 Gatul Alun. Iya itu. Motor 1. Nah Bang Edi ini akhirnya 2018 keluar usaha soto. Tommy Bogor. Sekarang lagi usaha apa nih Bang Edi nih? Sekarang pangkas rambut. Pantesan rambutnya rapi. Masa sih? Ini rambutnya enak rapi.
lagi bikin cepak tukul namanya. Iya. Iya, cepak tukul. Emang ada nama Ada cukul kan, potongan cukul gini, kotak. Oh gitu. Coba madep kanan ke sana. Ya, kotak cepak tukul nih. Iya. Jadi kalau kotak dibilangnya kayak tukul. Oh, cepak tukul. Tampang deso tadi ya. Rezeki kuto. Tukul. Oh iya. Nah, jadi sekarang pangkas rambut. Iya. Nah, Anda balik lagi nih tadi 2010 Anda takin dan pertama kali ke Suralaya tahun berapa tuh? Itu ya nggak lama 2011-an 2012 lah apa? Waduh lupa juga pokoknya setelah Abah udah nggak ada itu Abah baru nggak ada itu September 2011. Iya, nah. Kira-kira itu mungkin akhir atau mungkin awal Desember. 2013 kalau nggak itu saya ikut rombongan Babu Salam Priuk Warakas. Oh, Ustadz Jawir almarhum. Ustadz Jawir ya. Diajak waktu itu bareng-bareng. Oh itu pertama kali ke Suralaya. Iya. Berarti ke Pangasabah ziarah ya. Iya. Berapa banyak rombongan waktu itu? Ada 13 orang sih. Satu mobil help itu. Gimana pertama kali ente ke Suralaya nih Bang Edi? Ya waktu saya ke sana ya kaget gitu orang-orang rame kayaknya gitu. Pas manakib ya? Iya pas manakib penuh. Saya juga kan nggak tidur di sebagian tuh kan ada tidur di kontrakan sana ada perumahan ya. Iya kayak mes-mes gitu lah. Kok saya di masjid aja sama teman saya juga tuh. Sama di mana di bawah itu ya? Iya. Kan rame tuh, dapat. Rame dapat saya. Jam berapa emang nyampe Tasik? Jam 2-an kalau nggak salah. Oh. Sama siapa sekarang yang di atas ngontrak ini? Sekarang jadi Haji ya itu bareng saya Haji ketemu. Turipno. Dia disering ke Warakas juga ke tempatnya dulu. Nah ya itu dia. Jawir, itu ikut Mas Haji tuh bareng pertama bareng Haji, itu. Sama dia tuh. Terus ke sana. Jadi pas manakib ya? Iya pas manakib. Gimana ininya apa perasaannya? Ya perasaan suasana di sana memang membuat sejuk hati gua gitu kan. Berzikir. Kan ini nih ente termasuk berarti belum pernah jumpa secara fisik ya? Belum. Dengan Pangasabah. Tapi kan ente termasuk ini nih aktif ya dalam arti kalau tiap manakib di Teken Center. Ya sering hadir, gitu. Kotaman hadir. Apa sih yang membuat ente begitu yakin nih Bang Edi dengan amalia ini? Ya karena memang kebetulan di akhir yang saya pelajari itu ya memang udah mau kemana lagi saya udah tekennya kan buat ketenangan sebetulnya. Iya. Kita walaupun bagaimana berusaha tetap zikir itu kan buat tenangan hati kita juga. Iya. Tidak terlalu banyak ini walaupun sekedar bercanda tapi tidak terlalu masuk ke dalam hati. Iya. Keinginan. Itu. Ibaratnya berjalan slow aja kita yakin. Apa nih Bang Edi melihat sosok Pangasabah seperti apa? Ya kalau saya lihat memang benar sosok yang terlalu senyum kayaknya gitu kan. Lalu kalau saya lihat biografinya gitu. Ya membuat yakin karena jadi saya pun jadinya jadi orang juga maunya merendah gitu sama orang juga. Lalu banyak mengalah. Pernah nggak mengalami mungkin kebuntuan atau mungkin kesulitan katakan tetapi Bang Edi merasakan bahwa mursyid ini terus memantau meskipun beliau sudah di alam barzah gitu kan? Ya pernah. Pernah nggak mengalami? Pernah karena apa yang saya hadapi itu saya anggap ya pasti akan berlalu gitu aja kan. Karena saya yakin-yakinnya karena udah dibilang bentengku itu dibilang la ilaha illallah itu kan. Bahwa kita yang akhir sakaratul maut saya maunya begitu. Ya udah itu aja karena apalagi usia kita gitu kan mau kemana lagi jadi enggak inilah. Apa pengalaman itu bisa cerita nggak? Atau mungkin inspirasi setelah ber-TKN? Ya pengalamannya dulu waktu di pabrik tuh kan kalau di apa-apa gitu kan saya biasanya disenggol kaget, mentil gitu kan. Karena saya kadang-kadang dipanggil jawara juga. Karena saya kan pernah belajar silat dari apa aja sering ilmu-ilmu sama hikmah saya pernah ya. Jadinya jadi kayaknya berubah gitu tenang. Enggak biasa gitu lagi. Enggak kagetan. Dulu kan begitu dicerek kayak udah mau silatnya keluar terusnya. Iya mentil. Jadi
Ya maunya ngalah lah dibilang itu. Ya pokoknya tenang lah, mau dibilang orang apa juga. Iya. Iya. Udah ini apa namanya berapa kali berarti ke Suralaya tuh? Alhamdulillah baru sekali saya makanya. Yang kemarin itu aja, yang Iya, 2013. iya, Belum kesana lagi? Belum. Wah, kudu nih. Ya karena kepengen ada TKN mau ngadain tuh ya. Sekarang saya juga bingungnya transfer saya nggak punya rekening kan. Oh iya, sebenarnya rekening itu nggak punya rekening nggak apa-apa, yang penting ada duitnya. Ya iya, karena kalau ada kan nanti harus nemuin dulu. Di TKN Center ini suka ada beberapa donatur yang ingin memberangkatkan apa namanya ikhwan. Nah apa namanya kemarin adalah beberapa ikhwan yang belum pernah ke Suralaya itu diberangkatkan. Yang mudah-mudahan nanti untuk kloter kedepannya Bang Edi bisa berangkat lagi nih, insya Allah. Ya, alhamdulillah nih. Kebetulan saya juga waktu kan udah ikut BMT, saya keluar itu waktu pindah kios itu saya ambil uang saya buat biar kontrak. Pernah rencana pengen umroh saya itu kan, makanya saya simpen uang dari pesangon saya itu ke BMT. Akhirnya saya ambil habis karena berdagang. Iya. Iya nggak apa-apa. Memang jalannya seperti itu Bang Edi, insya Allah. Nanti akhirnya akan ketemu polanya deh, mudah-mudahan. Tapi memang ya dengan saya yakinnya itu memang tenang. Walaupun kanalnya sempit apapun gitu. Ya. Orang pernah saya bilang waktu itu, ya Abah tolong gitu. Ya menemukan jalan keluarnya gitu. Gimana tuh kejadiannya waktu itu? Ya pernah saya waktu itu masih kerja juga, aduh nggak punya duit gitu. Tiba-tiba di loker saya ada uang itu, ada uang mungkin tersisa kali. Pokoknya ada kesulitan saya pernah nemu jalan keluar lah gitu. Oh itu mungkin waktu itu pas dapat rezeki duitnya nggak dibawa pulang, takut keambil bini, kita taruh di loker gitu. Bukan gitu. Ya oke nih Bang Edi, terima kasih. Karena ketemunya dalam mimpi doang dulu sama Abah. Oh gitu? Gimana ceritanya tuh? Boleh cerita nggak? Tapi boleh ceritain kan? Boleh, nggak harus di luar ini nanti kalau orang-orang. Harus binima. Itu setelah talqin, sebelum talqin? Setelah talqin. Nggak lama? Iya. Oh gimana tuh? Takutnya karena ini nggak bisa diterima sama masyarakat ini kan. Harus binima. Karena waktu itu kan saya mimpi ada ular kobra itu ya. Ada mau nyerang saya gitu. Tiba-tiba ada ratunya kobra itu pakai mahkota gitu. Dia melarang. Dia bilang ini jangan, ini muridnya Abah Anom. Ya itu saya. Betul itu ada Abah senyum depan saya. Bilang, ini muridnya Abah Anom, jangan diganggu. Nah itu makanya saya kok mimpi begitu, aneh. Abah. Kan Tuhan saya dulu pernah sampaikan juga, manusia ada gurunya, ya kan? Jin ada gurunya, malaikat ada gurunya, aku adalah guru dari semuanya kan begitu. Dan kita yakini juga bahwa Pangarsa Abah Anom itu mewarisi keilmuan dan juga akhlak dari Syekh Abdul Qadir. Dan beliau adalah Syekh Abdul Qadir pada masanya lah gitu kan, sama Pangarsa Abah, wajar lah. Jadi kalau apa namanya hal-hal yang goib pun beliau sebagai gurunya juga. Mungkin itu isyarat untuk memperkuat gitu kan, bahwa kan kadang-kadang kita baru talqin tuh suka apa iya gitu kan, bisa jadi gitu ya. Nah, itu memperkuat bahwa beliau pun di alam sana pun untuk yang sifatnya makhluk-makhluk lain tuh tunduk dengan beliau, insya Allah. Tapi kalau ke kebun binatang jangan deketin kobra, ular. Itu jangan ya takut tuh kan nanya saya kita kan berhati-hati justru itu kan dibilang itu jadi kita jadi nol kayaknya, makin merasa takut. Saya bukan merasa sombong, ini malah memang bukan itu tahadus bin nikmah, bukan karena zikir kita ini, bukan karena beliau. Makanya saya kalau ketemu orang apapun saya bilang saya nggak bisa apa-apa. Iya bisanya nyukur rambut misalnya gitu itu boleh. Saya kan pernah saya ketemu Ustadz Ma'mun kemarin tuh, beliau seorang supranat bilang cukur dengan saya. Dibilang bapak ini kayaknya bisa batin ya. Saya bilang saya nggak bisa apa-apa. Beliau juga kenal pernah ditalqin. Gitu. Cuma tidak istiqomah dia bilang gitu. Kita dengan melayani pelanggan yang datang kita cukur sambil salawat dalam kolbu itu juga ada ibadah itu. Potongannya rapi, dia maunya apa cukuran cepak tukul misalnya, dia senang, itu juga ada ibadah. Gitu, insya Allah. Makasih Bang Edi Iya, sama-sama. Alhamdulillah nih senang nih ente bisa kemari
dengan tadi pagi udah nyampe, terus baru cukur dengan cukuran yang kotaknya ini kayak siapa, gue lupa ternyata. Tukul. Iya, tukul terus ente ngobrol. Bahasa ininya flat top. Apa? Flat top. Flat top apa tuh? Cukur cepak kotak gitu. Oh, flat ya, flat top ya. Oke. Mudah-mudahan usaha cukurnya lancar. Di mana? Di daerah Rawakuning. Rawakuning. Jalan Rawakuning. Bang Dekat Edi Masjid Al-Barka. Dekat Masjid Al-Barka ada warung, ada kios kontrakan cukur. Haji Daud. Gitu. Jadi kalau ada ikhwan yang rambutnya udah panjang main potong bisa ke Bang Edi. Iya, silakan Beliau juga datang. dulu pernah bikin warung soto juga. Mudah-mudahan bisa terus berkembang ya Bang Edi ya. Amin. Terima kasih banyak ya Bang doanya Edi. aja ya. Di Sama-sama. mana? Mangunjaya. Hah? Apanya? Tadi apa? Daerah Mangunjaya. Rawakuning. Rawakuning. Pulau Gebang. Pulau Gebang. Cakung. Cakung. Terima kasih Bang Edi. Iya.